Kita beralih ke berita nasional di mana aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Di ibu kota provinsi Samarinda saja, lebih dari 200 lubang bekas tambang ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Inilah daftar korban jiwa yang tewas di lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur. Dari 25 korban, hanya 2 orang dewasa, sementara 23 lainnya masih anak-anak dan remaja berusia antara 6 sampai 16 tahun. Belum ada yang bisa menghitung berapa jumlah lubang tambang yang ditelantarkan di seluruh Kalimantan Timur. Namun sebagai perbandingan, jumlah lubang sisa tambang di ibu kota Kalimantan Timur, kota Samarinda saja, lebih dari 200 lubang. Berdasarkan peraturan pemerintah, lubang tambang batubara ini seharusnya direklamasi oleh pemilik tambang. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar pemilik tambang mengabaikan tanggung jawab. Ratusan lubang tambang ini dibiarkan terbuka dan menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat. Rata-rata lubang tambang ini memiliki kedalaman 5 sampai 30 meter. Marsini, salah satu warga di sekitar lubang tambang yang langsung terkena dampaknya. Anak laki-lakinya yang berusia 11 tahun ditemukan tak bernyawa setelah tercebur ke lubang tambang pada 2012. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya prihatin. Kukira korban itu cuma anak saya aja, ternyata banyak sekali. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta sama pemerintah, minta tolong semua tambang batu bara di Kalimantan Timur itu minta ditutup dan lubangnya minta direklamasi supaya tidak ada lagi jatuh korban. Sebagai provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, sedikitnya ada 1.400 izin usaha pertambangan di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Masifnya pertambangan batu bara di Kalimantan Timur rupanya tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kepedulian para pemilik tambang terhadap lingkungan. Kalau di area pertambangannya sebetulnya prinsip-prinsip penambangan yang baik itu nambang batu bara di Jerman sampai sekarang ada, di Inggris ada, di Amerika itu Amerika menambang batu bara itu 900 juta, 4 kali banyak dari lebih di Indonesia. Cuman masalahnya lagi-lagi bukan karena masalah tambang, ini kan masalah mentalitas. Sebagian daripada penambang kita banyak yang nakal. Desa Kertabuana di Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi salah satu yang terkena dampak langsung tambang batu bara. Igede Bagus adalah ketua kelompok tani di Desa Kertabuana. Tak kurang dari 30 kelompok tani di desa ini kehilangan sawah mereka. Hampir seluruh sawah yang tersisa di desa ini tergenang air, bahkan amblas karena bersebelahan langsung dengan tambang. Tak terkecuali sawah milik Bagus dan keluarganya. Kalau masyarakat yang bekerja di sektor petani dengan adanya tambang batubara, perusahaan batubara, otomatis berkurang, Pak. Tapi kebanyakan sawah itu tidak layak. Itu beberapa hektar sawah sekarang tidak bisa dikerjakan akibat adanya penambangan yang bersebelahan, Pak. Lahan pertanian di Desa Kertabuana hanya tersisa sekitar 20% saja karena tergusur tambang. Setiap tahun, 4.000 hektar lahan pertanian di Kalimantan Timur berubah menjadi konsesi pertambangan batu bara. Ya, di Desa Kertabuana, seperti bisa kita lihat jarak antara areal pertambangan dengan wilayah masyarakat seperti pertanian ini sangat dekat sekali. Padahal menurut peraturan atau Permen LH nomor 4 tahun 2012, jarak yang diperbolehkan antara wilayah tambang dengan areal masyarakat itu hanya paling dekat 500 meter. Kondisi seperti ini tidak hanya berisiko lingkungan seperti terjadinya lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi dan ditinggalkan begitu saja dengan kedalaman 30-50 meter, tapi juga risiko semakin cepatnya masyarakat kehilangan hak kepemilikan tanahnya.
Kertabuana bukan satu-satunya desa agraris yang tergusur tambang. Belasan desa lain di Kalimantan Timur saat ini mengalami krisis lahan pertanian. Bahkan Rice Processing Unit atau pabrik pengolahan beras yang terbesar di Asia Tenggara di Kabupaten Kertanegara ini berhenti beroperasi dan ditutup pada 2013 akibat merosotnya hasil pertanian di Kutai Kertanegara. Jadi lebih dari 2,4 juta hektar lahan yang dikuasai oleh pertambangan. Yang dalam penataan ini akan saya ambil kembali untuk kita manfaatkan untuk kepentingan pertanian. Bagaimana kita mau swasembada pangan kalau lahan saja nggak ada, habis untuk tambang. Pertambangan batubara juga mengancam masa depan pendidikan di Kalimantan Timur. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Sekolah Dasar Negeri 09 Loah Hulu ini salah satunya. Baru 1,5 tahun bangunan sekolah ini digunakan, namun guru dan seluruh siswanya memutuskan untuk pindah ke lokasi lain karena debu batubara mengganggu kegiatan belajar. Hampir seluruh kelas terpapar debu batubara, baik di lantai maupun di dinding. Inilah wajah lain pertambangan batubara yang masih menjadi tulang punggung energi di Indonesia. Yogi Tujuliarto, Kalimantan Timur.